Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di sini di Deva Channel. Teman-teman, kali ini kita akan mengajarkan bagaimana cara mendahului atau nyalip yang benar di jalan raya. Dan tips-tips yang akan saya berikan adalah, pertama, di tempat-tempat mana saja kita boleh menyalip ya. Jadi ada 5 tempat yang diharamkan ataupun sama sekali tidak boleh kita untuk menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Yang pertama adalah dia di tikungan, teman-teman ya. Jadi di tikungan itu teman-teman sama sekali tidak boleh menyalip karena memang di situ terdapat blind spot. Jadi kendaraan-kendaraan yang tidak terduga itu dia bakal laju kencang atau pelan atau datang tiba-tiba dan sebagainya seperti itu. Oleh karena itu di tikungan dia sama sekali tidak boleh kita ketika belajar mengemudi ataupun kita sudah turun di jalan raya untuk menyalip di daerah yang tikungan. Yang kedua, ketika teman-teman ingin menyalip dan menemui tanjakan atau jalan yang cembung, naik turun, nah itu juga sama sekali tidak boleh dilakukan penyalip atau mendahului mobil yang ada di depan. Karena memang sama dengan tikungan tadi, teman-teman. Jadi dia kendaraan dari depan itu sama sekali tidak terlihat karena dia terhalang oleh jalan yang cembung tadi. Kemudian juga banyak kendaraan yang dia lari kencang atau tidak, kita tidak tahu karena memang dia terhalang oleh blind spot. Dan yang ketiga, dia di perempatan. Yang keempat itu dia di persimpangan ya, persimpangan yang lalu lalang kendaraannya banyak, itu juga dilarang untuk menyalip. Dan yang terakhir adalah di jalan-jalan yang memang jalan padat ya, walaupun dia tidak ada persimpangan tetapi kanan kirinya jalurnya padat, misalkan walaupun di depan kendaraan yang akan kita dahului itu kosong, misalkan berjarak 100 sampai 150-200 meter, tetapi di situ sama sekali juga tidak boleh menyalip karena memang itu adalah daerah ramai atau daerah padat yang masyarakatnya aktif gitu. Ada juga di dalam tips ini, kalau memang kita mau menyalip dari sebelah kiri itu diperbolehkan dalam undang-undang, tetapi dia harus lihat jalannya, medannya ya. Yang pertama dia di tol. Nah, kalau di tol ini dia kalau di depan kita mobil itu menyalakan hazard atau lampu yang kedip 2, itu juga pertama harus kita itukan dulu, teman-teman, harus kita klakson. Karena mobil yang menyalakan hazard atau mobil yang menyalakan sen kanan itu dia menandakan bahwa dia akan bergeser ke kanan atau ada sesuatu yang berbahaya gitu, seperti itu ya. Jadi kalau memang mobil yang di depan kita yang akan kita salip itu dia menyalakan hazard, maka kita harus klakson dulu, jangan-jangan di depan ada jalan berbahaya ataupun ada mobil yang akan melintas dari arah berlawanan, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita melihat mobil yang menyalakan sen kanan, teman-teman juga dilarang untuk menyalip karena memang dia memberikan isyarat bahwa dia akan bergeser ke kanan atau dari kanan yang arah berlawanan ada mobil yang akan melintas. Nah, itu dia tips-tips yang harus teman-teman perhatikan ketika mau menyalip. Jangan lupa ketika teman-teman mau menyalip, misalkan mau mendahului mobil yang di depan, tradisi di Indonesia itu kita selalu menyalakan sen ya, walaupun di dalam peraturan berlalu lintas itu tidak ada sen itu digunakan untuk menyalip, tetapi sen hanya digunakan untuk belok ya. Tetapi tradisi di Indonesia ketika kita ingin bergeser ke kanan atau menyalip mendahului mobil yang ada di depan kita, maka kita menyalakan sen mobil yang menandakan bahwa kita akan bergeser ke kanan atau ke kiri, misalkan kalau kita mau menyalip dari kiri. Kemudian juga ketika kendaraan kita ini berada di belakang mobil-mobil yang berat, misalkan kendaraan besar yang di depan yang akan kita salip, kemudian juga dia konvoy atau berbarengan, kita juga harus lihat ya daerah sekitar kita apakah memang sudah aman, betul-betul aman dari arah berlawanan mobil yang akan datang itu jauh, maka boleh kita masuk untuk menyalip. Tapi harus betul-betul dilihat ya.
pemandangan jauh ke depan itu dari arah berlawanan harus kita pastikan bahwa jalanan benar-benar kosong, baru kita boleh untuk melintas menyalip. Tapi dengan satu syarat, bahwa ketika kita ingin mendahului mobil yang berat dan konvoy, kita harus memberikan isyarat klakson juga kepada mereka yang menandakan bahwa kita akan menyalip, sehingga mobil yang di depan kita itu nanti dia bisa menurunkan kecepatan dan memberikan jalan kepada kita untuk mendahului dia. Itu dia teman-teman tips dari saya untuk menyalip. Nah, jadi kalau kita mau bergeser setiap area, misalkan seperti ini ya, ini ada 2 cabang nih di depan. Nah, ini kita wajib untuk menyalakan sen, bahwa menandakan kita ingin belok atau bergeser ke sebelah kanan, seperti itu. Nah, kemudian juga nanti kalau ketemu mobil yang di depan kita ingin menyalip itu, usahakan bahwa bodi mobil kita ya, bodi mobil kita yang sebelah kanan itu sejajarkan dengan mobil bagian depan yang sebelah kanan juga gitu. Jadi sama-sama sejajar di sebelah kanan sambil kita dekati. Dan jangan lupa ketika teman-teman mau menyalip, usahakan bahwa handle gigi kendaraan itu atau kecepatan kendaraan teman-teman itu sudah diatur ya. Jangan nanti teman-teman dalam posisi gigi 5 atau gigi 4 teman-teman berani untuk menyalip. Nah, itu biasanya laju kendaraan itu akan berat ya. Jadi usahakan ketika teman-teman mau menyalip itu, dia harus menggunakan minimal ya, minimal itu untuk jalan yang di jalan-jalan datar itu minimal gigi 3. Nah, kalau dia sudah full kekuatan, maksudnya sudah mesinnya sudah agak meraung, naikkan lagi 1. Jadi stepnya seperti itu teman-teman ya. Dari yang bawah dulu, kalau dia sudah tinggi naikkan lagi, kalau dia tinggi lagi naikkan lagi. Jadi kecepatannya bisa kita atur. Jadi kita tidak sembarangan untuk menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa teman-teman praktekkan di jalanan nanti bareng orang-orang yang mendampingi kalau yang masih pemula. Tapi kalau teman-teman nekat ya, teman-teman pemula kemudian nekat untuk terjun sendiri, ya mudah-mudahan teman bisa paham di mana lajur-lajur yang boleh mendahului dan juga lajur-lajur yang tidak boleh mendahului. Jadi ada 5 tempat tadi yang saya jelaskan, bahwa yang pertama adalah tikungan ya, tikungan sama sekali tidak boleh mendahului, di tanjakan, kemudian di persimpangan, dan yang keempat itu di tempat yang ramai, dan yang kelima adalah ketika mobil di depan kita yang akan kita salip atau kita dahului itu dia menyalakan hazard atau menyalakan sen. Itu tempat-tempat yang maksudnya dilarang untuk kita mendahului atau menyalip kendaraan di depan kita. Jadi teman-teman Deva Channel untuk memberikan rasa aman kepada kita ketika kita ingin menyalip itu, pastikan bahwa jarak kita dengan mobil yang akan kita dahului itu minimal itu dia 10 meter. Jadi jangan terlalu dekat, atau 15 meter lah boleh. Jadi teman-teman atur jarak lah, jangan terlalu dekat ya. Jangan-jangan nanti mobil yang kita mau salip atau kita dahului itu dia rem mendadak, jadi bisa membahayakan kita ketika kita ingin mendahului atau menyalip mobil yang di depan. Teman-teman yang budiman, Deva Channel sekalian, jadi kali ini kita akan praktekkan nanti di jalan tol. Kali ini kita akan menuju ke tol dulu. Jadi setiap nanti mobil yang akan kita salip itu kita perhatikan dulu medannya, kemudian di sebelahnya. Jadi kalau untuk yang teman-teman mau menyalip di daerah tol, teman-teman boleh ambil lajur kiri ya kalau teman-teman bawa truk, tetapi pandangan teman-teman ke depan juga harus betul-betul luas, harus bebas melihat. Jangan ada jangan ada halangan, jangan ada truk di sebelah kiri, baru teman-teman boleh masuk di lajur kiri. Nah, jadi hanya di jalan tol saja mungkin ya lajur kiri boleh untuk menyalip, tetapi kalau untuk di jalan yang biasa, jalan raya biasa, sama sekali teman-teman tidak boleh mengambil lajur kiri untuk mendahului atau menyalip mobil yang ada di depan teman-teman. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, jadi sejajarkan begini ya nanti ya, misalkan di bodi depan kita dengan bodi mobil depan mobil yang di depan kita itu sejajar.
sudah ada di jalur tol ya, kita akan langsung praktekkan bagaimana kita menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Nanti teman-teman bisa saksikan sendiri. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa ketika teman-teman ingin bergeser ke kanan atau ke kiri itu, teman-teman harus menyalakan sen untuk mengisyaratkan kepada mobil yang di belakang atau kendaraan yang di belakang kita itu bahwa kita ingin bergeser arah atau berganti arah ya. Jangan sampai nanti ketika kita lupa menyalakan sen, misalkan kita bergeser arah, menyalip atau mendahului mobil yang di belakang kita tidak tahu, nah nanti bisa terjadi tabrakan beruntun seperti itu teman-teman. Nah itu yang kita hindari ya. Nah, memang tradisinya di Indonesia itu ketika kita ingin bergeser, baik itu bergeser ke kiri atau ke kanan, maka kita harus menyalakan sen. Nah, jadi ini mobil di depan kita ini berjarak sekitar, nah ini kalau kita mau mendahului kita harus sen dulu. Oke, di depan bebas karena memang tidak ada mobil berarah berlawanan, maka boleh kita mulai menyalip. Nah, ini. Kecuali kalau memang di depan kita ada mobil yang berlawanan arah dalam satu jalur, maka kita harus hati-hati. Jadi kalau di dalam tol ini kan dia satu arah aja nih. Nah, ketika dia satu arah, maka teman-teman harus pandangannya melihat mobil yang sudah melaju ke depan itu sudah jauh atau belum, seperti itu. Jadi kalau memang sudah jauh, teman-teman boleh mendahului atau menyusul sambil teman-teman lihat juga kecepatan mobil yang di depan. Jangan-jangan dia sudah jauh tapi kecepatannya melambat seperti itu ya. Nah, dalam keadaan kecepatan melambat seperti itu mobil yang di depan, sedangkan mobil kita mendahului dalam keadaan cepat, maka nanti juga akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu antisipasi kita ialah kita lihat dulu, kita ukur jarak dia sama kecepatan dia ya. Jadi kalau kecepatan dia lajunya kencang, boleh kita imbangi dengan kecepatan juga seperti itu. Tapi kalau dia lambat, kita imbangi dengan kecepatan lambat juga. Jadi jarak antara mobil kita dengan mobil yang di depan yang akan kita salib itu masih terjaga dengan kecepatan yang kita atur. Nah ini contoh mobil yang di depan ya, ini dia bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, tapi sennya tidak nyala teman-teman. Nah ini bisa membahayakan buat orang banyak lah ya, buat kita terutama yang ada di belakang. Apalagi kita dalam hal ini membawa truk besar ya, membawa truk besar, kemudian kalau kita salah bergeser maka nanti bisa membahayakan orang banyak. Teman-teman DPL channel sekalian, satu lagi tips yang akan saya beritahu di sini ketika teman-teman mau menyalip atau mendahului mobil yang ada di depan. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan sen kanan dulu teman-teman ya. Sorry, saya ambil dulu handphonenya. Ya, seperti ini. Jadi kalau sen kanan di belakang sen kanan kita ini mobil jauh, artinya mobil yang akan mendahului kita itu jaraknya jauh, kemudian jarak di depan juga mobilnya jauh, maka boleh kita untuk mendahului atau menyalip. Tetapi kalau di belakang kita melihat dari sen ada mobil dari sisi kanan, maka teman-teman tahan dulu sambil terus sennya dinyalakan ya. Sambil sennya menyalakan bahwa kepada mobil yang belakang kita akan mendahului atau menyalip. Itu saja tips dari saya untuk teman-teman belajar mengemudi. Mudah-mudahan bisa memberikan satu inspirasi ataupun pengetahuan, terutama bagi teman-teman yang masih pemula untuk belajar mendahului mobil atau belajar untuk mengendarai mobil, mendahului dan juga mengatur jarak ya kepada mobil-mobil yang ada di depan. Ikuti semua video-video saya di Eva Channel. Pada teman-teman yang pemula yang mau belajar mobil, linknya akan saya sediakan di bawah. Dan terima kasih sudah menyaksikan di Eva Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.